Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa jami' muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-babu adapun bab as-sabiu yang ketujuh wal isruna dan 20. Fi dzikri suqil khalaiki di dalam menerangkan pengumpulannya makhluk atau penggiringan makhluk ilal mahsyari ke padang mahsyar. Yuqalu dikatakan atau dikisahkan yang diceritakan dalam Al-Qur'an, yusaku digiring siapa al-kufaru orang-orang kafir biaqdamihi dengan kaki mereka, maksudnya jalan kaki. Kalau orang-orang kafir itu digiring besok di akhirat itu pakai jalan kaki. Wa yusaku dan digiring siapa al-mu'minuna orang-orang mukmin binajaibihim dengan perjalanannya mereka wa maraqibihim dan juga kendaraan mereka. Kalau orang-orang mukmin nanti digiring per kelompok-kelompoknya dan juga kendaraan mereka. Maksudnya kelompok ya macam ini, contoh ini Pak Topik, Datuk Parik punya kelompok ini ngaji malam Rebu. Nah, itu besok dikumpulin begitu. Mana kawan-kawannya? Nah, ngumpul. Naiknya apa? Wa murakubuhum kendaraannya. Ya kalau di masjid ya masjid. Nah, yang biasa berjamaah ya kendaraannya masjid. Nah, itu begitu. Jadi apa kendaraannya di dunia, mana kumpulannya di dunia, itulah nanti yang dikumpulkan oleh mereka. Jadi hati-hati dalam berkumpul. Jangan pula ada jamaah ibaratnya ngerumpi, nggak usah. Nanti dikumpulin repot. Jamaah ngerumpi ya berarti nanti lidahnya digunting-gunting kemarin dulu. Jangan ya. Masa berjamaah guntingi lidah, ya kan nanti nggak lucu ya kan. Nah, jamaah kumpul tuh ya macam ini, nah gitu. Atau yasinan kayak kumpul atau berjamaah di masjid. Nah, itu besok di akhirat menjadi berkumpul. Nah, itu begitu. Kendaraannya apa? Ya sesuai kendaraannya di dunia, sesuai hadis dan Quran yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satunya kendaraannya besok yaitu masjid atau majelis-majelis mereka. Itu begitu. Berarti bentuk masjid begini ya Pak, ya lain nanti dibentukkan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya Allah, sesuai dengan keadaan di sana besok. Kalau masjid seperti ini ya jelek, nggak guna besok di akhirat gitu. Yang tadi kasih kendaraan apa gitu, entah buruk, entah apa, entah masjid dibentukkan apa gitu kan itu. Kama seperti keterangan qala yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala. Jadi keterangannya di Quran ini ya. Jadi ini bukan kok kata ulama atau kata Allah dalam Quran. Itu besok di akhirat kalau dikumpulkan tuh begini, begitu dan lain sebagainya ya. Jangan sampai kita salah paham. Itu kan tulisan ulama, bukan tulisan ulama. Ini dari Quran terus diterangkan oleh para ulama gitu loh. Nah, kalau kita nerangkan sendiri kan nggak mampu, nggak tahu, nggak paham. Wong kita paham bahasa Arab tidak, ya kan? Tahu tafsir enggak, ya kan, nahwu shorof yang enggak paham dan lain sebagainya itu. Nah, seperti dawuhnya Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Yauma di hari kiamat ini, maksudnya setelah kiamat, nahsyuru mengumpulkan siapa kami al-muttaqina kepada orang-orang yang bertakwa ilar rahmani ke hadapan Allah yang bersifat rahman wafdan dalam keadaan berbondong-bondong atau berkelompok. Apa di mana situ Pak?
kelompok. Wa nasuku dan digiring, wa nasuku dan menggiring siapa kami al-mujrimina kepada orang-orang yang berdosa ila jahannama kepada neraka jahanam wardan dalam keadaan sendiri. Itu begitu. Atau ada mengatakan jalan kaki dan lain sebagainya. Pokoknya seenak-enaknya enak itu kalau orang baik. Seenak-enaknya enak itu kalau orang mau bertakwa kepada Allah. Seenak-enaknya enak itu kalau orang mau beriman, mau nurut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak enak pokoknya. Orang yang enggak nurut sama Allah, enggak nurut sama Nabi, atau enggak mau berbuat baik di dunia ya pasti enggak enak, apalagi di akhirat. Pasti dicela kawannya, benci kawannya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala sudah berkata siapa Aliun sahabat Ali karramallahu wajhah. Sahabat Ali berkata. Perkataannya bagaimana? Rupanya perkataannya sahabat Ali yang beliau dengar dari baginda Nabi dan juga dari keterangan Al-Qur'an. Yahsuru digiring atau digiring ya. Siapa al-mu'minuna orang-orang mukmin rubbanan dalam keadaan naik kendaraan. Ala najaibihim atas perjalanan mereka yaumal kiamati besok di hari kiamat. Najaib apa? Perjalanan Pak, apa kelompok? Di mana di situ? Najaibihim, najaib. Hewan terbaik. Yaumal kiamati besok di hari kiamat. Ya, kalau biasanya kalau di akhirat itu buruk gitu ya. Yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, bukan dalam Quran ini ya. Masa besok Allah tuh bilang gini. Yaumal kiamati besok di hari kiamat bilangnya Allah begini, ya malaikati wahai malaikatku la tasuku jangan menggiring kalian semua ibadi kepada hamba-hambaku ini rojilina dalam keadaan jalan kaki. Para malaikatku, sok nak kalian tuh giring Pak Daryoto, giring Datuk Parik, giring Pak Topik, giring Bang Edi dan lain sebagainya, jangan suruh jalan kaki. Kenapa kok begitu? Bal irkabuhum, balik naikkanlah mereka ala najaibihim atas kendaraan mereka. Nah, kenapa kok dinaikkan kendaraan ya Allah? Fa innahum maka sesungguhnya mereka itu qad i'tadu sudah mempersiapkan siapa mereka arukuba atau terbiasa gitu ya. Terbiasa siapa mereka arukuba untuk naik kendaraan fid dunya di dunia ini. Nah, jadi jangan kamu suruh jalan kaki. Itu di dunia mereka tuh sudah terbiasa naik kendaraan. Wong enggak punya kendaraan ya beli sepeda, telah beli motor, yang telah beli mobil. Nah, itu pokoknya jangan kamu suruh berjalan kaki nggak telap, panas kakinya, nah, gitu. Karena ada siapa manusia atau hamba-hambaku fibtidain di awal adanya mereka, maksudnya awal mereka. Nah, ini diingat baik-baik ya, bahwa manusia itu tidak pernah jalan kaki dalam riwayat ini. Yang pertama, mereka itu naik kendaraan yang pertama visul yaitu sulbi abihim, di tulang punggung atau tulang ekor bapak mereka. Maksudnya sebelum bersuami istri. Nah, sebelum berhubungan badan dengan istrinya, kan mani itu di tulang ekor. Nah, itu kita ini dulu numpang bapak semua. Nah, numpang bapaknya sendiri-sendiri di tulang ekornya. Ketika masih dalam keadaan mani, nah gitu. Nah, jadi sulbi abihim tulang ekor bapaknya, markubuhum adapun tempat kendaraan mereka ketika masih mani. Summa mim ba'didalika, lalu setelah ibaratnya keluar dari tulang ekor bapaknya, dimasukin ke istrinya atau ke ibunya, yaitu batni ummihi, ke perut ibunya hamba-hambaku itu markubuhum tempat kendaraan mereka. Jadi setelah dari tulang belakangnya laki-laki, ya kan, bagaimana caranya dia itu
sehingga blus masuk 9 tis'ata asyurin selama 9 bulan itu di dalam perut ibunya jadi kendaraannya. Makanya ya kualat betul ya kan, orang kok membantah ibunya, orang kok tidak nurut sama ibunya, orang kok berani sama ibunya. Lalu di perutnya itu loh 9 bulan digotong ke sana ke sini ya kan, itu tidur susah. Ibunya tuh gara-gara kita di dalam perut itu wambekan menggeh-menggeh ya kan, tengkurap nggak bisa, duduk sambil nyender-nyender. Nah itu ketika masih dalam perut sudah nyusahin kita itu. Fakhina waladathum, maka ketika melahirkan siapa ibunya, kepada anak Adam, ummahatuhum, siapa ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Fakhina waladat, maka ketika melahirkan kepada anak Adam atau hambaku, siapa ummahatuhum, ibu mereka, karena maka ada apa hijru ummahatihim, pangkuan ibunya sonata ini dalam waktu 2 tahun lirodoin untuk menyusui markubum adapun tempat kendaraan mereka. Jadi setelah 9 bulan ya kan, kita itu menyusahkan ibu kita jadi kendaraan kita, jadi kendaraan hamba-hambanya Allah. Itu lahir kita masih nyusahin ibu kita, pangkuan ibu kita, tangan ibu kita jadi kendaraan kita. Andai kan nak keluar masuk, nak mandi, tangannya menjadi kendaraan kita. Ya, terus pangkuannya menjadi kendaraan kita, kita kencingi, kita berai, ya kan ibu kita itu. Nah itu mau kualat betul. Kalau kita kok sama ibu kok seperti itu, kok bantah atau bentak atau ndak nurut, sungguh kualat pokoknya. Jangan ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Berarti bapak boleh, lebih ndak boleh. Wong asalnya dari bapaknya kok. Itu aneh-aneh. Qolal mu'allif rahimahullah. Yang menjadi asbab ibunya makan, kita makan ya bapaknya kok. Ini itu. Lebih nggak boleh lagi. Ini pas diterangkan ibunya nggak boleh, terus bapaknya boleh, tambah nggak boleh. Oh, aneh-aneh. Ini begitu ya. Jadi jangan kita latihan, harus bersyukur yang masih punya ibu, dihormati betul-betul, dimuliakan betul-betul. Bagaimana caranya dia itu nggak sengsara, bagaimana caranya dia itu nggak capek, nggak susah. Jangan kita buat dia itu sebagai pembantu kita, walat betul kita, ya. Besok saro hidup kita kalau kita sudah berpisah dengan ibu kita, entah sudah keluarga atau apa. Kalau kok kita menjadikan ibu kita itu, nah contoh umpama kita sudah bisa nyuci sendiri nih, kok nyuruh ibu kita nyuci, nah bahaya. Jangan. Kita sudah bisa apa sendiri umpama, kok nyuruh ibu kita, jangan. Tidak boleh. Kualat kita ya. Tapi dia mau, walaupun dia mau, kita jangan mau. Nah itu ya caranya begitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Enggak kok malah seneng. Wah, anak cap apa itu? Qolal mu'allif rahimahullah. Ini tengok ini tulisannya. Qolal mu'allif rahimahullah, itu begitu. Jadi terus kita disusui dalam pangkuannya selama 2 tahun sebagai kendaraan kita. Hatta idza tara'ra'u, sehingga apa maknanya tara'ra'u, Pak? Mulai itu loh, bisa jalan, bisa ngomong dan lain sebagainya. Nah, itu fa'unuku abaihim, maka kita di leher bapak-bapak kita, markubum, sebagai tempat kendaraan kita. Ketika mulai jalan itu digendong sama bapaknya, ya kan, ditaruh di pundaknya. Nah itu begitu sama bapak kita, itu begitu. Makanya berkendaraan terus. Sumal khoilu, lalu naik. Kalau dulu ini ya kuda, wal bigolu, dan juga apa ini namanya, bigol, wal khamiro, dan juga keledai. Markubuhum, sebagai kendaraan mereka, fil biarori, di daratan. Setelah besar dikit ya naik sepeda, naik motor, naik mobil. Nah itu begitu ya. Wasafanu, dan juga naik perahu, fil bihari, ketika di lautan atau di air.
Fakinamatu, maka ketika mati siapa hamba-hambaku, faunuki ikhwanihim, maka dia naik daripada lehernya saudara-saudaranya, markubuhum sebagai kendaraannya. Ketika mati, ini kalau sekarang kan pakai ambulan ya, ke kuburan pakai ambulan. Kalau dulu kan dipikul, maka jadi kendaraan kita. Jadi kendaraannya saudara-saudaranya yaitu leher mereka. Untuk kendaraan terakhir. Kalau sekarang ya pakai ambulan Pak Janis ya. Wakina komu, maka dan ketika bangun siapa mereka mingkuburim dari kubur mereka, la tamsuhum, jangan membuat berjalan siapa kalian semahum kepada mereka rojilina dalam keadaan jalan kaki. Fa'inahum, maka sesungguhnya hamba-hambaku yang pada bertakwa itu i'tadu, sudah membiasakan ar-rukuba kepada naik kendaraan. Walayak diruna, dan tidak mampu siapa mereka alal masyi, atas berjalan. Wa qadamu, dan juga sampai lahum kepada mereka apa naja ibun, kendaraan-kendaraan mereka. Wahya, adapun kendaraannya orang-orang besok di akhirat itu al-adha al-adhokhiyun, binatang-binatang korban mereka. Bayar kabunah, maka pada naik siapa mereka kepada kendaraan korban mereka tadi. Wayak dimuna, dan pada menghadap alal maula, atas Allah yang sebagai Tuhan, azza yang mulia siapa Allah, wajalla dan agung siapa Allah. Walidah, dan atas hal itu kola, sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung alaihi salatu wassalam, adimu, memperbesarlah kalian semua dohayakum, kepada binatang korban kalian semua. Makanya Nabi itu bilang kalau korban pakai binatang yang besar, bukan yang mahal loh, yang besar. Fa'innaha, maka sesungguhnya binatang korban yaumal kiamati, besok di hari kiamat, itu matoyakum, tempat kendaraan kalian semua. Ai muraqibakum, artinya kendaraan kalian semua. Itu seperti itu. Jadi kalau kok kurban, memang kan dalam hadisnya yaitu kita disuruh nyari hewan yang besar, nah itu supaya besok jadi kendaraan besok di akhirat. Nah itu bahwa manusia itu diterangkan dari dunia sampai besok di akhirat kalau bisa yaitu naik kendaraan, kecuali orang-orang yang kafir tadi. Maka ketika di akhirat menghadap kepada Allah dalam keadaan jalan kaki. Kalau orang-orang yang beriman disiapin oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan-kendaraan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan daripada amal-amal mereka. Al-babu asaminu wal isruna fi dzikri khurrin. Ini menerangkan bidadari ini. Oh panas ya. Fi dzikri khurrin yaumil qiyamah. Sudah besok wae. Panasnya hari kiamat. Allah alam bisawab.